dalam rangka melaksanakan pengukuhan DPD Lentari Kabupaten Limau Purwakarta. Selawat dan salam jangan bosan-bosan dan harus kita perbanyak untuk mengirimkan kepada junjungan kita revolusi alam Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, yang kita banggakan, Bapak Bupati kita. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bupati bisa meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara kita. Terima kasih Pak Bupati. Selanjutnya yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Limau Purwakarta, yang kami hormati Bapak Kapolres Limau Purwakarta, Bapak Dandim, Pak Kajati, dan Ketua LKAM Kabupaten Kota, para anggota DPRD Kabupaten Kota yang bisa meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama dengan kita di sini. Selanjutnya ketua-ketua organisasi yang ada yang tersedia hadir. Dalam bahasa kitanya para nini mama, pucuk adat yang didahulukan selangkah ditinggikan seranting yang berkenan hadir dalam acara ini. Kemudian seluruhnya kajian dan pasal pinamon, bagam dan bagaimana seluruh yang hadir sini, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suhaili, nama orang tua Husin Gelar Datuk Gandaromudo. Lahir di satu desa terpencil di Tapung, Kabupaten Kampar, namanya Desa Batu Gaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Lahir pada tanggal 24 Oktober 1963. Diangkat sebagai gelar datuk nenek mama pada tanggal 16 September 1979. Alhamdulillah sampai sekarang masih menjabat sebagai nenek mama. Selanjutnya saya pernah menjadi ketua lembaga adat Sungai Tapung. Setelah itu naik pangkat lagi sedikit, pernah jadi ketua LAK Kampar, lembaga adat Kampar. Setelah itu meningkat lagi tahun 2012 saya sebagai wakil ketua LAK Provinsi Riau. Selanjutnya saya memberanikan diri untuk membentuk Lentari ini secara nasional. Kenapa kita bentuk Lentari ini secara nasional? Pada waktu saya menjadi wakil ketua LAK Provinsi Riau, di Riau itu kan banyak terjadi sengketa tanah hak wilayah dengan para perusahaan. Beberapa kali kita mengadakan pertemuan dengan perusahaan itu enten saja mengatakan, Pak, kami sudah dapat izin dan perusahaan silakanlah para yang punya wilayah untuk membentuk perusahaan. Disitulah saya mulai berpikirnya, kalau seperti ini perusahaan terhadap masyarakat adat, menurut saya wajib harus ada perpanjang tanganan masyarakat adat itu di Jakarta. Maka oleh sebab itu saya coba mencari Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia. Menurut saran dari kawan-kawan, yang diakui secara hukum itu adalah kata-kata masyarakat adatnya. Makanya kesingkatannya tidak pasti, termasuk menjadi arti notaris karena ingin mencantumkan, karena yang diakui oleh PBB dunia itu adalah kata-kata masyarakat adatnya. Makanya sebut namanya Lentari, Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Kemudian secara singkat saya sampaikan, Lentari saat ini sudah ada di 30 provinsi di Indonesia, 227 kabupaten kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Limau Purwakarta ini.
Jadi motonya Lentari itu seperti yang saya katakan tadi itu, akan memfungsikan, akan memberlakukan dan akan mempergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di daerah kita masing-masing. Kita jadikan aturan hukum adat itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Sebagai jati diri kita, bangsa Indonesia itu adalah orang beradat di dalam segala bidang kehidupannya, bermasyarakatnya, bertetangganya, bahkan yang paling utama di keluarganya sendiri. Saya mohon izin kepada yang ada di sini, para datuk-datuk, Pak Bupati, mohon izin tidak majar kepada dia dan cuma dalam bahasa adat kita, kalau terlupa diingatkan, kalau terlalu dijagokan. Ada 3 aturan hukum yang mengatur cara dan gaya hidup manusia di muka bumi ini. Itu yang lazim kita sebut namanya tali berpiring 3, tungku 3 sajarangan. Itu bahasa awalnya. Yang pertama itu bukanlah cuma setakat simbolis, bukan cuma sebagai ucapan-ucapan semata. Yang disebutkan dengan tali berpiring 3, tungku 3 sejarangan itu adalah aturan. Yang pertama sekali aturan itu adalah aturan hukum adat. Jauh sebelum masuknya agama Islam, adat itu telah mengatur cara dan gaya kehidupan kita. Bahkan adat mengatur kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita diatur oleh aturan hukum adat kita. Yang kedua yang mengatur cara dan gaya kehidupan kita adalah agama kita. Yang ketiga barulah aturan hukum negara yang dijalankan oleh pemerintah. Aturan hukum adat itu yang seharusnya dijalankan oleh para milik nama lembaga adat dalam rangka membina cara dan gaya kehidupan kaumnya, anak keponakannya di negerinya masing-masing. Aturan hukum agama disampaikan oleh para kiai, ustadz, imam, pendeta sesuai dengan agamanya masing-masing untuk kemaslahatan umatnya dari dunia sampai ke akhirat. Sementara hukum negara disampaikan, dijalankan oleh presiden mulai dari atas sampai ke tingkat RT paling bawah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi 3 hukum inilah yang kita sebut tali berpiring 3, tungku 3 sejarangan. Orang Minang dan Melayu itu dah hafal semuanya. Maka oleh sebab itu tugas berat memperlakukan, memfungsikan aturan hukum adat itu adalah para kita milik nama dan lembaga adat itu. Kita didampingi oleh pemerintah. Barang siapa yang bisa mentaati 3 hukum ini, dijamin dia selamat dari dunia sampai ke akhirat. Maka oleh sebab itu yang kali ini kita ciptakan untuk merangkul segala macam suku dan agama di Indonesia. Ada orang yang bertanya, khusus di Riau dan Minangkabau ini, kita kan sudah ada tuh lembaga adatnya. Betul, sudah ada. Di Riau sudah ada lama, Jambi sudah ada lama, Palembang ada lama, Bangka Belitung ada lamanya, Sumatera Barat ada elkamnya. Itu baru satu kelompok kita. Di Lang Riau itu kalau dia tidak orang Riau berkarat pun dia situ, bakareknya juga situ, nggak bisa masuk dalam itu. Pak Bupati itu 22 tahun tinggal di Riau, nggak mau masuk dalam itu. Nah, sementara keberadaan Lentari itu, apapun sukunya, apapun agamanya, dia berasal dari mana, asal dia orang beradat, nih wadah Lentari adalah wadah kita bersama dalam rangka untuk memfungsikan kembali aturan hukum adat yang ada di negeri ini. Jadi kalau bahasa awal jangan membawa cupak timbangan dan galiuran, sebagaimana makna yang lazim kita dengar dimanapun berada, di mana kita berada, di mana bumi dipijak, di situ
langit dijunjung, di mana semua dikali di situ aja disawu. Tidak bisa ikut aturan di negeri awal. Inilah yang kita upayakan lengkari ke depannya. Maka oleh sebab itu ke depannya supaya saya sampaikan, saya sebagai ketua lengkari, ketua umum, dan sebagai ketua dewan penasehatnya adalah program, bukan perda. Contoh lengkari membuat draftnya, kemudian umpama draft rancangan peraturan adat tentang anak kemenakan yang tidak boleh terbuka auratnya di tempat umum. Contoh, ini kami dikatakan kita buat nanti pertama menurut adat istiadat kita orang Kabupaten Mapolda yang orang Minang yang adatnya bersandikan syarat bersandikan kitabullah dan sunnah Rasul, agama mengatakan adat menjalankannya. Dan kita larang hal seperti itu. Nanti perda ini nanti akan kita musyawarahkan bersama, atau kalau DPR namanya diparipurnakan dalam pengesahannya. Ada MUI di sana, ada KNPI nanti, ada LKAM-nya, ada KAN-nya. Kita bicarakan. Iya, waktu itu ada yang bawa. Kalau iya waktu itu kita buatkan perda 001 Kabupaten 50 kota tidak dibenarkan anak kemenakan tidak tertutup kepalanya di tempat umum. Kalau ada nanti kita berubah menurut adat istiadat kita. Di satu lagi, kalau sudah selesai perda ini nanti kita sahkan melalui lembaga ini, kita sebut namanya peraturan adat Kabupaten kota. Nanti peraturan adat ini kita serahkan sama Pak Bupati DPR, Pak Bupati, Pak Ketua DPR. Kok dapet tingkat dia pintu, kami selaku adat sesuai dengan adat istiadat yang kami tuliskan aturan adat itu. Kami sebut namanya perda. Kok dapet tingkat dia pemerintah, DPR dengan bupati buat mulu perdanya yang tujuannya sama. Kalau DPR sudah buat perda, lembaga adat sudah membuat perda, berarti kedua tubuh adat, tubuh pemerintah. Adat sudah jelas saja adat persandikan syarat persandikan kita bukan masuk dalam adatnya. Berarti ada tiga ya hukum itu.